Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliarman Daulay dengan NIM 1912 Saya dari kelompok 2 dan teman-teman saya yaitu Nama saya Andrea Ritonang dengan NIM 1912000054. Saya Alwi Huda Hadiasa, NIM saya 1912000052. Nama saya Benham Permato dari Klasik Pemalam dengan NIM 1912000056. Di sini kami akan membahas tentang keamanan SIM atau UICC. Langsung saja kita mulai. Keamanan SIM UICC. Apa perlu kita ketahui? Ada beberapa poin di sini kami tekankan. Bagaimana sejarah kartu SIM? Apa itu kartu SIM dan UICC? Apa perbedaan UICC dan kartu SIM? Bagaimana cara kerja kartu SIM atau UICC? Bagaimana struktur kartu SIM atau UICC? Apa saja fungsi dari SIM atau UICC? Dan bagaimana cara mengamankan SIM atau UICC? Bagaimana sejarah kartu SIM? Kartu SIM pertama dibuat pada tahun 1991 oleh perusahaan Smart Card, Giselle dan Defrin di Munich. Kartu SIM pertama tersebut terjual sebanyak 300 ke operator jaringan nirkabel Finlandia Radio Linja. SIM diletakkan pada removable kartu SIM yang dapat transfer antar perangkat mobile yang berbeda. Kartu SIM pertama kali dibuat dengan ukuran yang sama sebagai kartu kredit 85,60 mm dikali 53,98 mm dengan ketebalan 0,76 mm. Pengembangan perangkat mobile secara fisik lebih kecil mendorong pengembangan kartu SIM lebih kecil atau kartu mini SIM. Mini kartu SIM memiliki ketebalan yang sama seperti ukuran penuh kartu, tapi panjang dan lebar dikurangi menjadi 25 mm dikali 15 mm. Kartu SIM berisi nomor urut yang unik, yaitu ICC ID, nomor unik internasional atau IMSI, autentikasi keamanan dan informasi penyandian, informasi sementara terkait dengan jaringan lokal, serta akses kedua layanan password pengguna, PIN untuk pengguna biasa dan PUK untuk unlocking PIN. Kita lihat pada gambar perkembangan SIM dari zaman ke zaman. Berikutnya, pengertian kartu SIM dan kartu UICC. Apa itu kartu SIM? Kartu SIM atau Subscriber Identification Module adalah sebuah kartu kecil yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenal jasa telekomunikasi. Kartu SIM harus digunakan dalam sistem GSM. Kartu yang mirip dengan SIM dalam UMTS disebut USIM, sedangkan kartu RUIM populer dengan sistem CDMA. Kartu SIM menyimpan informasi yang berkaitan dengan jaringan yang digunakan untuk autentikasi dan identifikasi pengguna. Data yang paling penting adalah nomor identitas kartu atau ICCD, nomor pengguna internasional atau IMSI, lalu berikutnya kunci autentikasi, kode area, dan nomor panggilan darurat operator. SIM juga menyimpan nomor layanan pusat untuk SMS, nama penyedia layanan, dan lain-lainnya. Berikutnya kartu UICC. Kartu UICC, Universal Integrated Circuit Card, adalah jenis teknologi kartu pintar yang memiliki prosesor, perangkat lunak, dan penyimpanan data sendiri. Juga merupakan evolusi dari kartu SIM. Dengan demikian, itu berisi banyak fitur yang menyimpan rincian kontak dan memelihara daftar jaringan pilihan. UICC digunakan untuk memastikan keamanan dan integritas semua jenis data pribadi serta menyimpan informasi yang mengidentifikasi pengguna ke operator nirkabel agar operator mengetahui rencana dan layanan yang terkait dengan kartu. Berikutnya adalah perbedaan kartu SIM dengan kartu UICC yang akan dipresentasikan oleh teman saya, Bendang. Perbedaan utama dan keunggulan UICC dibandingkan SIM adalah dapat menyimpan banyak aplikasi di dalamnya karena kekuatan pemrosesan yang melekat dan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Kartu SIM, di sisi lain, hanyalah perangkat penyimpanan. Salah satu aplikasi yang lebih penting dalam UICC adalah USIM atau Universal SIM yang mengidentifikasi pengguna dan perangkat ke penyedia layanan nirkabel ketika menggunakan standar seperti UMTS, HSPA, dan LTE. Aplikasi lain termasuk SIM atau SIM CDMA untuk memungkinkan akses ke jaringan CDMA dan iSIM atau IP Multimedia Subsystem SIM untuk mengamankan akses ke layanan multimedia dan aplikasi yang tidak terkait telekomunikasi seperti pembayaran nirkabel dan otomatis. Salah satu pekerjaan terpenting dari SIM card adalah dapat mengidentifikasi pengguna asli.
Jadi kita melakukan panggilan, mengirim SMS atau berbagi foto atau video. SIM memberitahu telepon jaringan mana yang digunakan, dan itu memberitahu jaringan untuk menagih layanan yang kita gunakan. Hal ini dapat dilakukan berkat nomor IMSI atau International Mobile Subscriber Identity dan kunci autentikasi yang memvalidasi IMSI. Anggap ini sebagai detail login. Ketika kita mengirim telepon, IMSI memperolehnya dari SIM dan mengirimkannya ke jaringan. Kemudian jaringan mencari IMSI di database internal dan juga mencari kunci autentikasi IMSI kita. Jaringan kemudian menghasilkan nomor acak, sebut saja 00, dan menandatanganinya dengan kunci autentikasi kita untuk memasang nomor baru 11. Jaringan kemudian mengirimkan 00 ke telepon kita, selanjutnya meneruskannya ke SIM. SIM kemudian menandatanganinya dengan kunci autentikasi untuk membuat nomor baru, kemudian dikirim kembali ke jaringan. Jika nomor jaringan cocok dengan SIM card, maka SIM card dinyatakan sah dan kita diberikan akses untuk jaringan melakukan panggilan dan menggunakan data. Meskipun ini rumit, tetapi ini hanya membutuhkan proses beberapa detik. Struktur kartu SIM. Terdapat 6 pin utama pada kartu SIM. Di antaranya, yang pertama ada VCC atau power supply, bisa disebut juga vSIM. Jadi titik ini digunakan untuk memberi tegangan atau daya pada SIM card. Yang kedua GND atau ground atau massa. Semua SIM card memiliki lempengan bagian ground atau GND paling lebar dan luas. Bagian ini untuk memasang chip. Yang ketiga ada RST atau reset, digunakan untuk melakukan reset ulang dan chip terdapat pada VPP dan nantinya akan disinkronasi ulang. Yang selanjutnya keempat ada VPP atau voltage programming power, untuk melakukan penginputan data hasil sinkronasi clock yang akan disimpan pada chip. VPP juga untuk berkomunikasi dengan ponsel lain yang memiliki kemampuan NFC. Yang kelima, clock atau waktu untuk menginput sinyal clock pada microchip yang ada pada chip SIM card tersebut, dan bekerja mensinkronisasikan sinyal data saat terjadi proses upload dan download. Yang keenam ada I/O yang melakukan proses data input-output antara SIM card dengan hardware yang digunakan oleh SIM card tersebut. Yang ketujuh opsional USB pad D+ atau USB pad opsional. SIM card yang kita punya bisa menyimpan beberapa data, terutama data nomor telepon. Fungsi dari bagian keempat ini adalah untuk memaksimalkan penyimpanan tersebut. D- atau USB pad opsional untuk melakukan pencadangan data di masa yang akan datang jika diperlukan pasangan D+. Fungsi-fungsi SIM atau ICC. Fungsi utama SIM atau ICC yaitu mengidentifikasi pengguna. IMSI yang diprogram pada SIM card sebagai identitas pelanggan. Setiap IMSI dipetakan ke nomor ponsel dan disediakan pada HLR untuk memungkinkan pelanggan untuk diidentifikasi. Yang kedua ada autentikasi pengguna. Ini adalah proses di mana menggunakan algoritma autentikasi pada SIM card. Respon disimpan pada SIM dan run disediakan oleh jaringan. Dengan mencocokkan respon ini dengan nilai yang dihitung pada jaringan, pelanggan yang sah masuk ke jaringan dan sekarang ia dapat menggunakan layanan dari penyedia layanan seluler. SIM card menjadi fitur kerja seluler. Yang ketiga, media penyimpanan untuk menyimpan nomor telepon dan SMS. Keempat ada aplikasi. Perangkat SIM kit atau standar GSM 11.14 memungkinkan pembuatan aplikasi pada SIM, memberikan informasi dasar tentang permintaan dan lainnya. Mengamankan kartu SIM atau USCC. Nah, ini dia yang pertama adalah lindungi perangkat ya. Lindungi perangkat ya. Cara termudah bagi seseorang untuk meretas perangkat seluler adalah dengan mendapatkan perangkat itu sendiri ya. Jadi cara mengamankannya ya, jangan izinkan orang asing menggunakan perangkat pengguna. Jika pengguna kehilangan perangkat, segera hubungi penyedia layanan dan meminta untuk ditangguhkan sementara. Selain itu, perangkat juga harus dilindungi dengan kata sandi yang kuat untuk menjaga keamanan perangkat. Nah, itu dia kalau kita mencegah ya, atau melindungi perangkat kita dengan kata sandi yang kuat untuk menjaga keamanannya. Nah, yang kedua, don't share too much in sosmed ya, yaitu seseorang peretas akan mengawasi dan menyisir seluruh sejarah media sosial korbannya untuk mencari informasi yang bisa mereka gunakan untuk mencuri identitas pengguna. Nah, ini kita pasti masyarakat ya, atau orang sudah hampir semua ya di seluruh dunia pasti memiliki media sosial dalam platform apapun.
baik untuk tetap berhubungan dengan teman dan keluarga, untuk tujuan profesional ya, atau untuk sekedar memamerkan kehidupan sosial ya. Maka peretas akan berusaha memahami kepribadian pengguna dan menggunakan informasi itu untuk meretas ke dalam kartu SIM ya. Informasi yang peretas dapatkan juga akan membantu mereka ya meretas ke dalam rekening bank ya, akses ke email hingga mengubah kata sandi. Nah, ini bahayanya ya kita menggunakan sosial media. Kita harus juga mengamankan ya bagaimana kita melakukan ya atau masuk ke media sosial. Ketiga, be careful with public wifi ya, yaitu umumnya wifi publik memiliki keamanan internet yang buruk ya, sehingga sangat rentan terhadap peretas. Nah, ini juga kita umumnya wifi publik ya. Kita tahu ya pasti kita juga melakukan wifi publik ya di tempat-tempat seperti kafe, mall ya dan lain-lainnya ya. Jika pengguna ya terpaksa harus menggunakan wifi publik, pastikan pengguna mematikan Bluetooth nirkabel saat tidak digunakan dan menggunakan layanan VPN ya. Nah, ketika kita ya atau menggunakan wifi publik ya, kita harus mematikan ya Bluetooth nirkabel kita ya dan menggunakan layanan VPN. Nah, itu cara mengamankannya. Dan keempat, gunakan mode autentikasi 2FA ya. Pengguna dapat menggunakan aplikasi Google Authentication. Nah, selanjutnya ya, atur PIN kartu SIM ya. Tambahkan kode PIN ke kartu SIM. Nah, tindakan keamanan ini yang paling penting ya yang dapat diterapkan adalah menambahkan kode PIN ke kartu SIM kita ya. Dengan cara ini, jika ada seseorang yang ingin melakukan perubahan pada kartu SIM pengguna, maka mereka memerlukan kode PIN. Pengguna dapat mengaturnya melalui telepon dengan operator atau online ya di situs web resmi operator. Untuk mengaturnya pada perangkat Android, buka pengaturan, kunci layar dan keamanan, pengaturan keamanan lainnya, siapkan kunci kartu SIM. Nah, ini dia bagaimana kita mengamankan kartu SIM kita. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Nah, malu bertanya sesat di jalan ya. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan ya, ditanyakan di WA group. Nah, terima kasih ya. Ini dari kami kelompok 2. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman kelompok 2 untuk kerjasamanya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.